Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Puspita. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Jadi, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan tentang peluang yang pertama adalah menjelaskan peluang empirik dan teoritik dari suatu kejadian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik tentang suatu kejadian dari suatu percobaan. Selain kompetensi dasar, ada beberapa tujuan yang harus kita dapatkan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menentukan apa yang dimaksud dengan peluang itu sendiri. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ruang sampel dan titik sampel. Yang ketiga adalah jenis-jenis peluang. Pertama-tama, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai makna peluang. Peluang itu sendiri bermakna perbandingan antara kejadian yang sudah terjadi dan kejadian yang mungkin terjadi. Peluang sendiri memiliki suatu batasan nilai antara 0 sampai dengan 1. Maksudnya adalah, coba kita lihat contoh masalah berikut ini. Mengenai batasan peluang, terdapat batasan antara nilai 0 sampai dengan 1 mengenai peluang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Di sini saya terdapat dua masalah. Yang pertama, semua orang akan meninggal. Yang kedua, laki-laki melahirkan. Jadi dari contoh masalah ini, pada masalah pertama, semua orang akan meninggal, itu adalah sesuatu hal yang pasti dan bernilai 1. Sedangkan laki-laki yang melahirkan adalah suatu hal yang mustahil dan memiliki nilai 0. Sehingga peluang antara dua kejadian ini memiliki batasan 0 hingga 1, di mana 0 adalah kemustahilan yang terjadi dan 1 adalah hal yang pasti terjadi. Yang selanjutnya adalah mengenai ruang dan titik sampel. Untuk mengetahui ruang dan titik sampel, mari kita melakukan suatu percobaan. Percobaan kali ini adalah melempar dua buah koin, di mana pada satu buah koin terdapat dua sisi. Yang pertama sisi gambar, yang kedua adalah sisi angka. Kita dapat menuliskan pada dua jenis, yang pertama tabel, yang kedua diagram pohon. Pada tabel kita dapat menuliskan AG, ini koin pertama, yang kedua juga AG, itu koin kedua. Sama pada diagram pohon, di koin pertama kita dapat menuliskan AG, dan koin kedua kita dapat juga menuliskan AG, AG. Sehingga kita dapat mengetahui AA berarti di sini menjadi AG, di sini menjadi GA, di sini menjadi GG. Lanjut, kita di sini dapat menentukan berarti AA, di sini dapat menentukan AG, di sini dapat menentukan GA, dan di sini dapat kita tentukan GG. Dari sini kita mengetahui banyaknya titik sampel yang ditemukan dari percobaan melempar dua buah koin adalah 4. Yang pertama adalah kita gunakan tanda kurung kurawal. Yang pertama adalah AA, yang kedua AG, yang ketiga GA, yang ketiga G, yang keempat GG. Sehingga NS atau banyaknya ruang sampel ada 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 ruang sampel. Sedangkan titik sampel itu kan adalah bagian dari ruang sampel, di mana terdapat AA, AG, GA, dan juga GG. Jadi titik sampelnya itu adalah bagiannya dari ruang sampel, dan ruang sampel adalah keseluruhan. Bedanya kalau pada titik sampel dia tidak menggunakan himpunan. Dan ketika kita melaksanakan suatu percobaan, misalnya saya melakukan pelambungan 1 kali, nah titik sampel yang saya temukan adalah yang satu gambar, yang satu angka, atau titik sampelnya hanya AG. Jadi tergantung dari percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis peluang. Peluang sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, peluang empirik, yang kedua, peluang teoretik. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dibanding dengan banyaknya percobaan. Pada contoh masalah kali ini berkaitan dengan peluang empirik. Sebuah dadu dilempar 50 kali dan muncul mata dadu 4 sebanyak 8 kali. Tentukanlah peluang empirik munculnya mata dadu 4. Dapat menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan rumus. Rumusnya sesuai dengan pengertian dari peluang empirik. Tadi peluang empirik rumusnya adalah banyaknya kemunculan
atau kejadian dibagi atau dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Dari sini kita dapat mengetahui ya, bahwa banyak kemunculan mata dadu 4 adalah sebanyak 8 kali. 8 kali dan banyaknya percobaan adalah sebanyak 50 kali. Sehingga peluang empiriknya adalah 8/50 atau kita bisa sederhanakan dalam bentuk desimal menjadi 0,16. Nah, contoh soal selanjutnya adalah pada halaman 306. Jadi di sini terdapat sebuah spinner dengan 24 bagian yang sama. Ada seseorang yang ingin memutar panah. Ketika dia memutar panah, ada 1/8 bagian biru, 1/24 bagian ungu, 1/2 bagian oranye, dan 1/3 bagian merah. Kemungkinan terbesar panah tersebut akan berhenti pada bagian mana? Jadi selain peluang empirik juga sering dimaknai dengan frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif apabila dia sudah diketahui langsung peluangnya, kan dalam bentuk peluang 1/8, 1 dibanding 8. Jadi kita dapat langsung saja menentukannya dengan cara biru sama dengan 1/8 dikali 24 bagian. Sehingga 24 dibagi 8, 3, berarti 1 kali 3, 3 bagian. Nah, lanjut dengan ungu. 1/24 dikali 24 bagian. Hasilnya 24 dibagi 24, 1, berarti 1 kali 1, 1 bagian. Sedangkan oranye adalah 1/2 dikali 24 bagian. Sama dengan 24 kita bagi 2, 12, berarti 12 bagian. Dan yang terakhir merah adalah 1/3 dikali 24 bagian. Hasilnya 24 bagi 3, 8 bagian. Jadi dari sini kita dapat mengetahui ya, bahwa kemungkinan terbesar panah itu ada di oranye, yaitu dia dengan 12 bagian. Pertemuan hari ini kita cukupkan. Kesimpulan dari pertemuan hari ini, kita dapat menentukan apa makna dari peluang, dua jenis peluang, yaitu peluang empirik dan peluang teoritik, serta cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.